besi lebih istimewa dari benda lainnya? Begini penjelasannya menurut Al-Quran dan sains. Yang subscribe semoga dimurahkan rezekinya. Al-Quran dan ilmu sains menjelaskan tentang keberadaan besi yang kini banyak digunakan dalam kehidupan. Terdapat banyak rahasia yang terungkap dalam kitab suci Al-Quran, salah satunya adalah penamaan surah Al-Hadid atau besi. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengapa besi, salah satu elemen kimia dalam tabel periodik dengan simbol Fe sama dengan ferrum, secara khusus menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Apa yang membuat besi begitu istimewa dibandingkan dengan benda lain yang lebih berharga? Di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rahasia besar yang baru terungkap setelah para ilmuwan melakukan penelitian. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Dalam ayat tersebut, terdapat kata, "Wa anzalnal hadida", yang berarti, kami turunkan besi. Makna dari kata, turunkan besi, menunjukkan bahwa besi tidak dihasilkan di bumi, tetapi turun dari langit. Hal ini juga ditegaskan oleh Profesor Armstrong dari NASA dan Mohamed Asladi, yang berpandangan bahwa besi memang turun dari langit. Ilmu sains memberikan pemahaman bahwa besi termasuk logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri. Penjelasan ilmiah tentang besi dalam astronomi modern menunjukkan bahwa logam besi yang ditemukan di bumi berasal dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa. Logam berat di alam semesta dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Namun, sistem tata surya bumi tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Suhu di inti bintang-bintang tersebut mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi dalam bintang-bintang ini melampaui batas tertentu, bintang tidak lagi mampu menahan beban tersebut, dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat ledakan ini, meteor yang mengandung besi tersebar di seluruh alam semesta. Semuanya bergerak melalui ruang hampa dan mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Seorang ilmuwan terkenal yang menjadi pembicara dalam seminar Mukjizat Ilmiah Al-Quran Al-Karim, Dr. Strong, juga menyatakan hal yang serupa. Dia telah melakukan berbagai penelitian terhadap sejumlah barang tambang bumi dalam penelitian laboratorium. Namun hanya satu jenis barang tambang yang sangat membingungkan para ilmuwan, yaitu besi. Secara kapasitas, besi memiliki struktur yang unik. Agar elektron-elektron dan nitron-nitron dapat menyatu dalam unsur besi, dibutuhkan energi yang luar biasa, mencapai 4 kali lebih besar dari total energi yang ada di planet matahari kita, ungkapnya. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan berasal dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa dan kemudian diturunkan ke bumi melalui meteor-meteor. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Inti besi juga berfungsi sebagai perisai medan magnet bumi. Fakta lainnya adalah sabuk radiasi yang terdiri dari energi tinggi, terdiri dari proton dan elektron, mengelilingi ribuan kilometer di atas bumi, dikenal sebagai sabuk Van Allen. Sabuk Van Allen berfungsi melindungi bumi dan isinya dari ledakan energi matahari yang dahsyat, yang terjadi setiap 11 tahun sekali dan disebut sebagai solar flares. Jika tidak ditahan di angkasa, ledakan energi ini dapat menghancurkan semua kehidupan di bumi dengan kekuatan setara dengan 100 juta bom atom seperti yang dijatuhkan di Hiroshima. Perlindungan juga diperlukan dari serangan badai kosmis yang dapat membahayakan umat manusia. Sabuk Van Allen terbentuk dari inti bumi yang besar, terdiri dari besi dan nikel. Keduanya membentuk medan magnet yang besar, yang tidak dimiliki oleh planet lain kecuali planet Merkurius dengan radiasi yang lebih lemah. Dari sini kita mungkin dapat memahami mengapa besi menjadi judul surah di dalam Al-Quran.
Inti besi dan nikel membentuk perisai elektromagnetik yang melindungi makhluk bumi dengan kekuatan yang besar. Namun yang lebih penting, Al-Quran ingin menunjukkan kepada manusia bahwa besi tidak dapat diproduksi di bumi. Besi turun langsung dari langit untuk dimanfaatkan oleh manusia. Elemen berat besi, V57, dan surah Al-Hadid ke-57, karakteristiknya terkait dengan elemen kimia dalam tabel periodik. Manusia tidak akan dapat menafsirkan surah besi tanpa menganalisis elemen kimia besi. Berikut adalah karakteristiknya yang terkait dengan kata Al-Hadid tanpa mempertimbangkan sifat-sifat besi. Manusia tidak akan menyadari keindahan surah ini yang ditempatkan pada nomor 57. Secara ilmiah, unsur besi memiliki 4 isotop, yaitu 54, 56, 57, dan 58. Dari keempat isotop tersebut, hanya 3 yang stabil, yaitu 56, 57, dan 58. Dari ketiganya, isotop 57 adalah satu-satunya yang memiliki spin nuklir. Uniknya, ini sesuai dengan urutan Al-Hadid yang merupakan surah ke-57. Kata besi disebutkan 90 kali dalam 6 ayat yang berbeda dalam Al-Quran. Salah satu keterangan menarik dari hal yang menarik lainnya adalah penjelasan yang terkait dengan rahasia Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi ayat 96 yang mengacu pada gua. Ayat tersebut menceritakan tentang pintu besi yang dibangun oleh Zulkarnain di antara kedua puncak gunung. Suatu saat, pintu tersebut akan hancur ketika kiamat telah dekat. Al-Quran tidak hanya menjelaskan dari mana besi berasal, tetapi juga bagaimana cara mengolahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 96 dan surah Saba ayat 10, "Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Quran Surat Saba ayat 10. Salah satu teknik mengolah besi adalah dengan memanaskannya hingga mendidih atau menjadi bara, lalu baru bisa dibentuk sesuai keinginan. Lagi-lagi, proses ini secara persis sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Uniknya, Al-Quran menjelaskan bahwa cara ini sudah digunakan oleh peradaban jauh sebelum para ilmuwan modern seperti sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan segala bidang ilmu secara terperinci dalam kitab suci Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup utama dan sumber ilmu yang luar biasa yang bisa dipelajari manusia. Ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.